Di dalam hadirat kasih-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada terobosan baru dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan, bersekutu bersama di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, urapi setiap kami, sehingga bukan rutinitas sebagai orang Kristen, tapi betul-betul kami mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan di dalam ibadah ini. Urapi dan kuasai lidah bibir hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, menjadi firman yang hidup, firman yang kami hidupi, firman yang punya power untuk merubah kehidupan kami. Bapa, berbicaralah, kami siap. Kami sambung kebenaran firman Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Setiap kita yang hatinya terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Shalom. Shalom. Saudara semua dalam keadaan baik, luar biasa. Amin ya. Hari ini kita mau berbicara mengenai first class, priority. Siapa di sini VIP? Oh, VIP, kita semua VIP ya. Seneng nggak jadi VIP? Suka loh jadi VIP. Kenapa suka jadi VIP? Karena VIP pasti punya prioritas-prioritas yang tidak diberikan pada orang lain. VIP, seumur saya hampir 60 ini, saya itu naik kelas bisnis first class itu terbang baru 2 kali, saudara. Yang pertama, bukan karena saya sengaja. Mungkin saudara sudah sering dengar kesaksian saya ini paling smart flyer. Sukanya terbang murah tapi nyampe selamat gitu loh. Pertama, ketika anak-anak saya masih agak kecil, kita pernah pergi perjalanan dari Singapura ke Jakarta ke Singapura. Itu kalau nggak salah musim liburan Natal, jadi tiket semua mahal. Kita terbang naik pesawat yang murah meriah. Berangkatnya tuh jam 12 tengah malam, saudara. Karena orang-orang tidak banyak yang mau terbang tengah malam. Karena itu kita dapat tiket murah. Kami sedang menunggu di lounge. Tiba-tiba didatangi petugas, dia katakan, Mr. Ko, yes, kamu dapat privilege sekeluarga di upgrade masuk first class. Meskipun penerbangan 1 jam 20 menit, tapi naik kelas utama itu belum pernah. Wah, enak tenan, saudara. Dikasih orange juice, duduk, TV-nya bagus. Meskipun sampai di Singapura, tuan rumahnya Pak Johan ngomel, ini tamu nggak tahu diri, bertamu di rumah orang jam 3 pagi sampai saya nggak bisa tidur gitu ya. Kita kesana, anak saya waktu itu, si Jonathan masih kecil, dia bilang, Bi, lain kali terbang harus first class. Dia bilang, ya enak sih, enak, bapakmu bangkrut first class terus. Kali yang kedua first class adalah tahun lalu, ya. Dipaksa saya naik business class, bukan karena saya kepingin, tapi dia bilang, Pak Heri, jangan seperti Ayub dong, hanya dengar dari kata orang, alami sendiri enaknya naik business class. Perjalanan bersama Pak Gembala ke Korea, kami naik business class, pesawatnya yang paling mahal lagi, SQ, saudara. Wah, betul-betul kita rasanya anak raja betul, saudara. Waktu transit di Singapura, kita bisa mandi, free flow, makan enak-enak. Wah, rasanya kaya banget hari itu saya. Saudara, first class memang enak ya. Anak Tuhan semua first class? Amin. Amin. Diberkati? Amin. Terbiasa hidup first class? Iya dong. Amin. Tapi orang first class itu harus punya first class attitude juga. Terbang dengan first class Jakarta Singapura, sebelum dari Singapura berlanjut ke Seoul Korea, saya belum pernah, namanya belum pernah itu ya. Dulu kan lewat terus ya, first class kan di row depan, kita cuma lewat aja. Kali ini saya duduk di situ gitu ya, rasanya kayak sugih banget gitu loh rasanya. Saya duduk di situ, kursi saya didudukin orang, saudara.
seorang eksekutif muda yang pasti orang kaya. Semuanya Italian leather, jamnya itu ya juga yang bling-bling mahal banget, bukan beli di Mabun Rong tentunya ya kan. Kacamatanya, kan saya merasa ini kursi saya, jadi saya bilang saya di sini gitu. Dia rasanya lihat ini orang aneh banget, ngapain lu pagi-pagi terbang pagi, lu pagi kursi masih kosong, ngapain lu mesti duduk di sini? Mungkin dalam hati dia begitu. Dalam hati saya, nah ini kursi saya kok. Saya gitu, dia tidak mau berdiri. Saya panggil pramugari dia. Saya bilang, ini loh tiket saya, dengan bahasa Inggris yang cukup gitu, artinya cukup membingungkan gitu ya. Saya bilang, ini kursi saya gitu. Terus dia bilang, oh iya itu orang itu dengan mukanya nggak suka ditekuk itu ya. Maksudnya tipu banget gitu loh. Lu ngapa sih duduk di sini? Ini kan kursi semana-mana banyak. Prinsip saya lah, ini kursiku, saya tetap tampang tanpa dosa saya pasang gitu loh ya. Innocent gitu ceritanya. Akhirnya dia dengan berlambat-lambat dia bilang, take my jacket. Rupanya jasnya dititip di belakang. Suruh ambil jaketnya, saya berdiri terus di situ sampai akhirnya dia geser. Dalam hati saya bilang, orang, oh ini pembelajaran. Kalau you terbang first class, you harus punya first class attitude. Ada amin. Mentalnya harus mental first class. Sudah first class tapi mentalnya nggak siap. Ya, kita lihat belum lama di koran-koran di Indonesia, seorang pejabat negara sampai ditangkap, ditahan gara-gara nampar pramugari ketika ditegur suruh matikan handphone. Nah ini orang ya, sudah pejabat, naiknya tentu yang bisnis kelas, tapi nggak punya attitude, nggak tahu aturan main. First class. Kita semua sering sekali maunya first class, terbiasa dengan first class. Kira-kira kalau mau masuk kerajaan surga, ada nggak first class priority? Ada nggak? Kalau dunia pasti bisa memberi. Sejauh saudara bisa bayar ongkosnya, dunia akan kasih first class untuk kita. Tapi untuk masuk di dalam kekekalan, siapa itu yang punya first priority? Kita baca Lukas. Injil Lukas. Lukas 18. Orang-orang yang mendapat prioritas utama to enter to the kingdom of God, untuk memasuki kerajaan surga. Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14, perikop tentang perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang-orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kira-kira siapa orang yang punya priority untuk masuk di dalam kekekalan? Orang yang merendahkan diri, berbicara orang yang mau dibenarkan. Orang Farisi itu bilang, enteng pasti ya, karena merasa benar. Ya Allah, aku berdoa padamu, aku bayar perpuluhan, aku tidak sama seperti orang lain, eksklusif. Juga apalagi nih, pemungut cukai ini, gak level. Saudara, tapi yang dikatakan, firman katakan, pemungut cukai, aku orang berdosa, orang yang mau dibenarkan.
Orang yang mau dibenarkan. Firman Tuhan katakan, dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Dosamu merah seperti kermisi, tetapi ketika diakui, diampuni menjadi putih salju. Ketika engkau dibenarkan, orang yang mau dibenarkan, merekalah yang mendapat first priority untuk masuk dalam kerajaan surga. Saudara, adakah kita orang-orang yang setiap hari minta dibenarkan? Siapa yang tidak pernah berbuat salah dengan hidupnya setiap hari? Yang mampu jaga mulut. Mulut mungkin bisa direm deh, ya. Sudah pelayanan segala, mulutnya sudah bisa direm. Tapi dalam hati siapa tahu. Padahal firman Tuhan katakan Allah bukan melihat apa yang dilihat mata, tapi yang ada di dalam hati. Kita menghakimi mungkin enggak, tapi dalam hatinya sudut pandangnya Tuhan yang itu. Kita nggak ngomong mulutnya, tapi sudut pandangan matanya itu yang dilihat Allah. Saudara, orang yang mau dibenarkan berbicara orang yang sadar bahwa kita ini tanpa roh Allah yang hidup, roh kebenaran dalam diri kita nggak mampu melakukan satu kebenaran itu dalam hidup kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia yang menuntun kita untuk menjadi pelaku kebenaran dalam setiap aspek hidup kita setiap hari. Kenapa orang Kristen berdoa setiap hari? Karena minta dibenarkan. Kalau kita bangun pagi rasanya sudah benar semua, oh tidak sampai tengah hari sudah kejungkel, saudara. Entah dengan penghakiman, entah dengan mulutnya, entah dengan body language-nya, kita sudah menyakiti orang lain. Kerendahan hati adalah modal utama untuk kita dibenarkan oleh Allah. Allah bukan pemaksa. Orang yang mau dibenarkan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan kecongkaan mendahului kehancuran. Orang congkak itu selalu merasa benar, meskipun berpegang kebenarannya sendiri. Orang congkak pasti tidak mau terima nasihat orang lain. Orang congkak selalu mempunyai excuse untuk setiap pembenaran dalam perbuatan dan perkataan. Orang yang mau dibenarkan. Urutan kedua, masih di Lukas 18, ayat yang selanjutnya, 15 sampai ke 17. Perikopnya berbicara mengenai Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudara, bagian kedua, orang yang mendapat prioritas masuk dalam kekekalan adalah orang yang menyambut Yesus seperti anak kecil. Anak kecil itu cirinya apa, Pak? Polos. Anak kecil mudah percaya. Ya, kalau mau nyipuain anak kecil itu paling gampang. Kalau sudah tua-tua gini ini mau dicipuain udah lebih pinter nyipuain. Susah. Tapi anak kecil gampang dibohongin. Mudah percaya, polos. Jujur, polos itu sepupu 11-12. Ya. Berserah. Berbicara percaya juga. Anak kecil ada yang bilang, gunduku diambil sama si Tony, sampai Maranatha aku gak mau kenal Tony. Udah mengampuni. Makanya kalau anak kecil berantem, orang tuanya jangan ikut-ikut. Orang tuanya ikut-ikut sudah siap-siap, mau siap-siap, anaknya sudah gandeng-gandengan lagi. Saudara, gampang ngampuni, gak nyimpen dendam. Firman Tuhan katakan orang yang menyambut aku seperti punya sikap seperti anak kecil, mudah percaya. Artinya mempercayai hanya kepada satu, percaya tanpa syarat. Saudara mungkin pernah dengar ilustrasi bagaimana seorang
ahli akrobat, berjalan di atas tali menyeberangi air terjun Niagara. Dia membawa tali panjang untuk balance supaya nggak jatuh. Jalan pelan-pelan, semua orang tegang, nyebrang, wah, pulang balik tepuk tangan. Ketika sudah balik dia katakan, sekarang siapa mau tak gendong sambil nyebrang. Semua orang nggak ada yang mau, kecuali satu anak kecil bilang, aku mau. Dan betul anak itu digendong, nyebrang lagi, melewati air terjun Niagara, balik lagi. Setelah selesai baru orang tahu, ternyata itu anaknya si tukang akrobat. Kalau engkau memanggil Allahmu Bapa, engkau mempercayai seutuhnya, tidak ada serem. Kenapa? Karena seorang anak itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, kecuali bergantung pada bapaknya. Karena itu kita akan sering nyanyi, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha El Shaddai. El Shaddai, Shaddai. Shaddai itu dari kata syad. Syad itu artinya apa? Syad itu artinya buah dada, saudara. Kenapa Allah dihubungkan sama buah dada? Karena zaman dulu belum ada susu formula. Kelangsungan hidup seorang bayi adalah dari air susu ibunya. El Shaddai, Allah yang memenuhi kebutuhan untuk aku bertumbuh dan hidup. Itulah El Shaddai. Tidak cuma materi, tapi kita tumbuh, jiwa dan roh bertumbuh. Karena El Shaddai, Allah yang memenuhi. Dikatakan kalau kita menerima Allah seperti seorang anak. Saya tidak katakan ya, anak kecil itu mudah percaya, mudah berbalik. Oh iya, berbalik. Berbalik kepada truth, kepada kebenaran. Coba kalau orang gede, sudah jelas salah, kepepet, suruh berbalik minta maaf gampang nggak? Nggak jauh-jauh lah, suami istri. Suaminya salah. Pak, gampang minta maaf sama istri. Sama istri orang jauh lebih gampang, sama istri sendiri lumpangan karyawan 70. Nggak keluar-keluar. Mah, apa-apa, istrinya udah siap untuk membanjiri dengan pengampunan ya toh. Ada apa, Mah? Pak? Lapar begini bubur. Oh, cuma ngomong sorry aja susah sekali. Saudara, saya mengalami pembelajaran yang indah. Anak saya Samuel, waktu itu, sekarang segede ini, dulu waktu itu masih segini, umur 4-5 tahun. Dia agak bandel, dimarahin, melotot, malahan memang matanya agak gede, melotot gitu. Saya marahin, gak mau, say sorry. Kalau say sorry papi gak hukum, gak mau. Say sorry Muel, say sorry aja, belajar say sorry, gak mau. Sampai pojok itu, gak mau. Mau disablek dengan air mata, dia katakan nggak mau, tapi kalau salah juga nggak pernah say sorry sama kamu. Di situ saya peng diajari sama Roh Kudus melalui lidah bibir anak saya. Ingat loh, anak itu ya belajar paling banyak bukan di sekolah minggu, bukan di sekolah umum, tapi di rumahmu belajar dari apa yang terjadi sehari-hari dalam kehidupanmu. Kalau lakinya tukang bohong, jangan heran kalau anaknya jadi raja pembohong. Loh ya, katakan toh, ada pepatah, bahasa Indonesia itu pepatahnya bagus-bagus loh. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kan lebih parah. Berdiri masih mending deh, disiram, kasih karbol, pesingnya cuma di situ. Ah, berlari itu kepret-kepret deh, sagam pesing kabeh loh. Iya kan? Artinya lebih parah. Saudara, pembelajaran dari anak-anak bukan jauh-jauh ya. Paling banyak pembelajaran didapat dari rumah tangga. Dan ingat, seorang bapak itu head of the family. Saudara nggak ngajarin zina, kamu zina, jangan heran kalau anakmu berzina. Saudara nggak ngajari bohong, tapi kau suka bohong, jangan heran kalau anakmu jauh lebih pinter berbohong. Tidak diajarin pun dia bisa menyerap apa yang dilihat. Karena yang ada di rumah adalah panutannya, head of the family. Bersikap seperti anak-anak, menyambut seperti anak-anak. Mereka lah yang punya prioritas.
untuk masuk di dalam kekekalan. Yang ketiga, Markus 10. Siapa yang dapat prioritas untuk masuk di dalam kekekalan? Markus 10 ayat yang ke-32 sampai ke-34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan murid-murid. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan pada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Di ayat berikutnya, ayat 35 sampai 40. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Saudara, dari perikop ini kita tahu ayat yang 43 dari Markus 10, karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, perikop ini berbicara ketika Yesus ngomong, sebentar lagi loh, aku ini akan dibunuh, disiksa. Yesus menceritakan apa yang akan dihadapi, tapi murid-murid nggak ngeh. Karena apa? Karena mereka punya agenda tersendiri. Mereka berpikir Yesus akan jadi raja dan jadi pembebas dalam skop yang kecil, pembebas dari pemerintah Roma. Dia nggak tahu bahwa Yesus datang misinya kalau untuk bebaskan bangsa Israel, Yahudi dari Roma. Itu skop mikro. Dia punya makro, membebaskan saudara dan saya dari penjajahan dosa karena satu nama di atas segala nama. Mereka nggak nangkep, karena itu akhirnya keluar pertanyaan yang aneh-aneh. Boleh nggak gua duduk sebelah kanan, sebelah kiri? Agenda pribadi yang lebih menjadi concern mereka, bukan seperti apa yang jadi concernnya Yesus. Yesus katakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yang ketiga adalah orang yang melayani. Siapa di sini yang melayani? Ya udah banyak. Saudara hidup jadi ibu rumah tangga, melayani enggak? Oh, melayani. Ketika engkau melakukan apa yang jadi bagianmu, itulah pelayananmu. Saudara jangan pikir pelayanan itu harus wah nyanyi haleluya jadi singers itu baru pelayanan. No. Ketika engkau bekerja di marketplace, di kantor, di mana engkau sebagai profesional, engkau melakukan yang terbaik. Kolose 3 ayat 10 melakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itulah pelayanan. Sebab orang bisa nilai, aduh punya staff satu Kristen ini, aduh ampun, gak disuruh lembur, gak minta uang lembur lagi. Saudara, etos kerja di dalam kita sebagai profesional, itulah pelayanan. Saudara Kristen jadi profesional tapi sebentar-sebentar izin. Mau latihan mau latihan doa kok latihan. Jadi batu sandungan loh saudara. Wah, lain kali cari staff jangan Kristen deh, terlalu banyak izinnya.
Kalau enggak bilang bosnya Tuhan Yesus yang suruh, kan sungkan kita. Saudara, kita menjadi profesional, melakukan dengan baik seperti untuk Tuhan, itulah pelayanan kita. Karena itu ada istilah extended church. Pelayanan bukan di hari Minggu di dinding gereja, saudara. Yeremia 29 katakan, ke tempat kemana engkau aku buang, kesejahteraannya adalah kesejahteraanku. Dimanapun saudara diutus dan saudara berfungsi dengan baik, melakukan apa yang menjadi tugas kita, itulah pelayananmu. Orang bisa lihat nilai kekristenan melalui profesionalismemu. Saudara, banyak orang mikir pelayanan itu kalau sudah di gereja, haleluya, pakai seragam hitam putih kayak pinguin, itu pelayanan. Di Bangkok enggak untungnya. Di Jakarta itu dulu seragamnya semua tiap minggu hitam putih dikit kayak penguin di Phillip Islands. Saya lihatnya juga enak, bisa hitam putih. Wah, untung sekarang sudah warna-warni ya tuh. Pelangi bisa. Dulu hitam putih semua, rasanya kalau sudah hitam putih itu ya jalan pun sudah susah loh saudara, nggak bisa darat, sudah lebih kudus. Melayang dikit. Nah ini hati-hati, kalau orang jalan udah melayang dikit, arogansi itu udah ngintip. Saudara tahu kenapa Lucifer jadi setan yang jelek itu? Karena arogansi. Ingin menyamai yang maha tinggi, saudara. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Oh, karena dibujuk iblis melalui ular. Oh no, karena dia digoda oleh keinginannya. Ketika iblis katakan, makan aja buah terlarang. Kalau you makan, you jadi maha tahu seperti Allah. Dia pengen ngerasain kalau maha tahu itu kayak apa. Itu yang membuat dia jatuh. Orang yang mendapat prioritas adalah orang yang melayani wholeheartedly, dengan sepenuh hati. Kolose 3:23, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang kalau melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, ada orang, tidak ada orang, sama attitude-nya. Dipuji atau tidak dipuji, sama kualitasnya. Kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, lawang Tuhannya nggak kelihatan kok. Tidak ada kita lakukan Tuhan tiba-tiba keluar jempol gede, Jami anakku. Oh kita pingsan lihat jempol segede. Iya kan? Tidak, saudara. Melakukan untuk Tuhan itu tidak dilihat, tidak dipuji, tidak dianggap. Aku lakukan untuk Tuhan. Karena apa? Ayat 24 dari Kolose 2:3 katakan, sebab dari Tuhan aku akan terima bagian yang ditentukan sebagai upah. Jadi kita nggak pusing, nggak jadi man pleaser, nggak jadi orang yang menyenangkan manusia, tapi yang penting dapat acungan jempol dari Tuhan. Pagi hari ini, orang yang melayani, Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus duduk memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all. Artinya bukan me first. Orang yang melayani itu bukan me first, bukan egonya, bukan guanya, tapi Tuhan. Dan yang nomor 2, sesama. Sebab hukum yang terutama dikatakan mengasihi Allah, mengasihi sesama. Saya ini jadi bagian yang terakhir. Tuhan yang nomor 1. Kalau God first, kita tahu Allah kita concernnya kepada apa? Allah kita berpusat kepada, pelayanan Yesus semua berpusat kepada jiwa-jiwa. Orang yang bukan me first, itu jiwa-jiwa yang jadi nomor utama. Kalau me first, karena mau guanya yang nandol, jaim, gengsi, pengen ngetop, itu masih jadi concern. VVIP. Kalau orang yang God first, sudah tidak terlalu concern dengan VVIP. Saya dulu orang yang sangat concern dengan kursi. Dan diajar, saudara.
Saya itu kalau merasa saya berhak duduk di depan, saya concern itu harus kursi saya. Suatu saat ulang tahun gereja keberapa saya lupa, atau acara Natal gitu ya, begitu banyak orang datang, jiwa-jiwa datang, semua datang. Saya sibuk ngatur kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sampai acara mulai, kursi depan penuh semua. Loh, kursi depan penuh semua, sudah ada taruh tas saya. Tas saya dipindah di bawah. Saya jengkel juga. Ini saya yang ngatur semua, aku tidak dikasih tempat duduk. Saya sudah di pojok, saya nunggu-nunggu. Tak tinggal pulang aja apa gimana ya biar berantakan. Tuh setannya masuk. Saya lihat Pak Johan, kalau lihat biar mbok lihat, terus saya di AW suruh duduk itu loh. Saya tunggu-tunggu, Pak Johannya malah haleluya, merem-melek saja nggak ditembak sama sekali. Ini hati panas sekali ya. Saya udah bilang, tak tinggal bubar kayak saya baru gitu. Tiba-tiba dibilang, kamu sombong. Roh Kudus menegur saya, kamu sombong. Lo sombong apa Tuhan? Ya kamu kenapa mesti ngotot mau duduk? Kamu bilang minta kursi gereja dipenuhi jiwa-jiwa. Sekarang penuh jiwa-jiwa, kamu ngotot minta kursi jatahmu. Oh ampuni Tuhan, ampuni, tidak dapat kursi, no problem. Begitu saya bilang minta ampun, nggak dapat kursi, no problem. Satu pengerja yang duduk di depan, Pak Heri, sini, ini kursinya Pak Jagake loh. Nggak taunya kursi itu dijagakan untuk saya. Saudara, ketika engkau berbalik, kau sadar Tuhan itu kasih, Tuhan nggak pernah lalaikan. He reserve for you special kursi. Tapi kalau saya dengan kemarahan saya pulang, sampai Maranatha ya nggak punya kursi. Ada amin. Paling dapatnya hot seat di neraka. Saudara, kerendahan hati penting sekali untuk menjadi hamba. Kerendahan hati adalah yang utama. Dan kerendahan hati itu sudah nggak perhitungkan minyak. Nggak peduli orang nggak nganggep, orang nggak ngacungi jempol, kita dikampretin, tapi yang penting Tuhan ngangguk-ngangguk bilang, bagus anakku. Itu saudara. Jangan